Kami masih akan membahas apa pentingnya sebenarnya laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Bergabung melalui sambungan Zoom ada Kurnia Ramadana, peneliti di Indonesia Corruption Watch atau ICW. Selamat malam, Mbak Kurnia, apa kabar? Selamat malam Mbak Fani, kabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini buntut dari kasus dugaan penganiayaan pengemudi Rubicon ini jadi panjang. Sampai-sampai menyeret LHKPN. Sebenarnya apa sih pentingnya bagi seorang pejabat negara untuk melakukan pelaporan LHKPN? Ya, LHKPN itu sebenarnya merupakan suatu kewajiban dari setiap penyelenggara negara di Indonesia. Poin itu tercantum jelas di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Dan juga itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pejabat publik kepada masyarakat terkait dengan transparansi. Ini dituangkan kembali di dalam peraturan KPK tahun 2020 yang mewajibkan setiap tahun penyelenggara negara melaporkan seluruh harta kekayaannya kepada KPK. Namun kalau dilihat lebih lanjut, ada dua persoalan di dalam LHKPN. Yang pertama, apakah penyelenggara negara itu tepat waktu melaporkan LHKPN? Dan itu sebenarnya bisa dicek oleh masyarakat melalui website KPK. Yang jadi persoalan utama adalah poin kedua. Apakah harta kekayaan yang dilaporkan kepada KPK telah dibuat dengan sebenarnya atau telah jujur dilaporkan? Maka dari itu, di sini penting untuk melihat apakah ada mekanisme mendeteksi di instansi negara terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Untuk melihat apakah harus dilihat semua pegawai di Kementerian Keuangan, tentu tidak karena ada keterbatasan SDM. Tapi beberapa jabatan krusial dengan angka harta kekayaan itu harus dicek lebih lanjut. Sebab kalau tidak, maka kejadian ini akan terus-menerus berulang. Kalau kita cek sebenarnya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang bersangkutan itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2011, yang bersangkutan melaporkan harta kekayaan sebesar 20 miliar rupiah. 10 tahun kemudian, meledak menjadi 56 miliar rupiah. Apakah ini sebagai bentuk dari tindak pidana korupsi? Tentu kita tidak bisa langsung menyimpulkan hal tersebut karena ada beberapa kemungkinan yang juga terjadi dalam peningkatan harta kekayaan tersebut. Namun yang jelas adalah dalam mekanisme peraturan perundang-undangan kita, sanksinya baru sekedar administratif. Kalau saya kembalikan kepada Kementerian Keuangan, jika mereka komit terhadap reformasi birokrasi, good governance, pertanyaannya sederhana. Sudah berapa yang dijatuhkan sanksi administratif di internal Kementerian Keuangan terkait dengan kepatuhan melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara? Selain dari itu, kita juga melihat tersebar di media sosial siaran pers dari Kementerian Keuangan yang diwakili oleh juru bicaranya Mas Prastowo. Di sana disebutkan mengecam tindakan yang memamerkan kemewahan. Maka pertanyaan refleksinya lagi adalah apa definisi dari gaya hidup mewah tersebut? Apakah atau bagaimana mekanisme mendeteksi gaya hidup mewah sebagaimana yang dituangkan dalam siaran pers tersebut? Apakah yang baru-baru ini terjadi memamerkan menggunakan motor besar, mobil mewah miliaran rupiah, itu dikategorikan sebagai gaya hidup mewah? Kalau dikategorikan sebagai gaya hidup mewah, tentu masyarakat menunggu apa sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Kementerian Keuangan. Lagi-lagi, kalau menggunakan kata di dalam siaran pers, mengecam gaya hidup mewah, kata-kata mengecam itu tidak berarti apapun kalau tidak ada tindakan konkret dari pimpinan instansi Kementerian Keuangan sendiri. Demikian, Mbak. Oke, kalau intinya tadi kalau Bang Kurnia menyatakan bahwa yang pertama tepat waktu dan juga kejujuran. Tapi permasalahannya kejujuran itu apakah betul itu yang dituliskan atau input data yang dimasukkan itu betul-betul sesuai dengan apa adanya. Tapi kalau terkait dengan mekanisme pendeteksian dan juga menyeret ke sanksi administratif, ini yang juga menjadi permasalahan. Tadi sebelumnya kami juga berdiskusi bersama Pak Hala Nainggolan dari KPK menyatakan bahwa
ini yang menjadi sebenarnya tantangan dan juga kesulitan. Dari tahun 99 hanya ada sanksi administratif saja, sehingga itu mungkin yang dianggap enteng atau dianggap remeh. Artinya, apakah ICW melihat tidak ada keseriusan terkait dengan betapa pentingnya LHKPN ini bagi integritas orang pejabat negara? Mbak Fani, kalau kita hitung dari tahun 99 sampai tahun 2023, sudah lebih dari 20 tahun regulasi itu tidak diubah. Apakah selama ini perkembangan di dunia terkait dengan kepatuhan melaporkan harta kekayaan, atau lebih lanjut lagi persoalan integritas pejabat publik tidak ada solusinya? Ada. Berdasarkan konvensi PBB melawan korupsi, di mana Indonesia menjadi salah satu penanda tangan, ada mekanisme hukum yang disebut illicit enrichment, atau mekanisme hukum yang dapat dikenakan terhadap pihak-pihak yang bohong dalam melaporkan harta kekayaan, atau ada peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar. Nantinya, jika aturan itu diharmonisasi di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia, maka ketika ada peningkatan harta kekayaan yang tidak wajar, basis argumentasinya menggunakan dokumen LHKPN dikaitkan dengan bagaimana pendapatan setiap bulan, jika ditemukan ada yang jomplang, maka angka jomplang tersebut harus dapat dibuktikan oleh pihak penyelenggara negara tersebut, bukan berasal dari tindak pidana. Jika itu tidak bisa dibuktikan, maka harta kekayaan tersebut dirampas untuk negara. Mekanismenya sederhana. Persoalan yang sulit adalah bagaimana mengetuk hati pemerintah dan DPR untuk mengubah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kejadian ini bukan kali pertama, sudah sering kali masyarakat melihat ada peningkatan yang tidak wajar dari harta-harta kekayaan pejabat publik. Tapi sayangnya, pemerintah dan DPR mendiamkan persoalan ini dan membiarkan sanksi yang dijatuhkan hanya sekedar sanksi administratif yang sering kali tertutup, tidak pernah diungkapkan oleh instansi negara terkait dengan penegakan nilai integritas, khususnya kepatuhan dalam melaporkan LHKPN. Oke. Demikian. Dari kasus ini, kemudian kembali mengingatkan kita semua kepada beberapa kasus sebelumnya yang melibatkan pegawai di lingkungan pajak. Bagaimana ICW kemudian memetakan instansi pemerintahan yang berisiko atau juga rawan penyalahgunaan hingga korupsi dan juga bentuk pengawasannya? Ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana instansi tersebut membangun sistem pelaporan antar pegawai atau kepada masyarakat dengan mekanisme whistleblowing system. Dan juga satuan pengawas internalnya atau inspektorat jenderalnya harus aktif, bukan pasif menunggu laporan. Maka dari itu, sejak awal tadi saya sampaikan bahwa tidak semua harus dicek LHKPN-nya. Tapi jabatan-jabatan tertentu dan juga harta kekayaan misalnya di atas 5 miliar atau di atas 10 miliar rupiah, harus ada mekanisme klarifikasi. Jangan juga ketika viral di masyarakat, ada peningkatan yang luar biasa besar, baru dilakukan investigasi, baru dituangkan di dalam siaran pers, seolah-olah itu merupakan respon yang cepat. Padahal itu menunjukkan tidak ada respon yang cepat di internal Kementerian Keuangan sendiri. Karena satu hal juga, Ibu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, selalu menggadang-gadang soal reformasi birokrasi. Hal ini membuktikan pengawas internal, pencegahan, pendeteksian di internal kementerian tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Oke. Ya. Apakah ini bisa berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DJP Kementerian Keuangan menurut ICW? Ya, respon masyarakat di media sosial tentu dapat kita pahami. Di satu sisi, Dirjen Pajak mengejar pajak masyarakat, meminta agar tepat waktu, dan lain sebagainya. Namun di satu sisi justru ada pegawainya yang mengalami kenaikan yang luar biasa LHKPN-nya, memamerkan gaya hidup mewah oleh keluarganya, tapi tidak bisa terdeteksi oleh internalnya sendiri. Kita harus memahami bahwa pejabat publik adalah pelayan masyarakat. Tidak layak justru jika pelayan masyarakat menunjukkan gaya hidup hedon,
menunjukkan gaya hidup mewah-mewahan di hadapan masyarakat, apalagi di tengah perekonomian di Indonesia yang juga sedang bergejolak hari ini. Jadi tentu tuntutan kami agar sanksi terhadap gaya hidup mewah itu dikenakan terhadap setiap pejabat publik di seluruh instansi, termasuk di Kementerian Keuangan, terlebih terhadap pihak-pihak yang saat ini sedang dibicarakan oleh masyarakat. Demikian, Bapak. Baik, terima kasih Bang Kurnia Ramadana, peneliti ICW sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.